Nah, mengedan yang keras pada saat proses persalinan berlangsung. Hemoroid interna ini dibagi dengan beberapa stadium. Ada stadium pertama, gejalanya itu terjadi duduk terlalu lama pada kloset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani. Terima kasih sudah klik dan menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit hemoroid di masyarakat terkenal dengan ambeien atau wasir. Jadi penyakit ini sudah merupakan penyakit yang biasa kita dengar, jadi tidak asing lagi di masyarakat. Penyakit hemoroid ini merupakan penyakit yang terjadi di daerah anus dan rektum, di mana bibir anus terjadi pembekakan disertai dengan perdarahan. Walaupun demikian, penyakit hemoroid ini merupakan penyakit yang tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan kematian. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa angka peningkatan penyakit hemoroid ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyakit kronis seperti hipertensi, DM, dan lain sebagainya. Dan kecenderungannya akan lebih tinggi terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kenapa demikian? Karena pada wanita terjadi pelebaran pembuluh darah pada saat menstruasi, dan juga hemoroid akan muncul pada wanita pada saat hamil dan setelah proses persalinan. Kenapa demikian ya? Karena pada saat hamil, janin dan rahim akan semakin membesar sehingga akan menyebabkan tekanan pembuluh darah di daerah panggul. Dan bila pada setelah proses persalinan ini terjadi karena mengedan yang keras pada saat proses persalinan berlangsung. Penyebab daripada hemoroid ini merupakan perubahan patologis pada bantalan anus, termasuk pelebaran vena, trombosis, dan juga jaringan penyertanya. Keadaan ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya mengejan yang terlalu keras dan lama pada saat buang air besar, kemudian juga karena duduk terlalu lama pada kloset, kemudian diare dan konstipasi yang menahun sudah kronis, kemudian obesitas dan peningkatan berat badan, hamil, kemudian yang terpenting adalah kurangnya asupan makanan yang mengandung tinggi serat. Jadi menurut lokasi dan gejala dari hemoroid ini dibagi ada dua, yaitu hemoroid interna. Namanya saja interna, berarti ini merupakan hemoroid di dalam. Jadi hemoroid ini itu terjadi di dalam anus, yaitu di bagian liang rektum. Dan karena ini merupakan di daerah interna, daerah dalam, maka biasanya tidak ada keluhan daripada pasien karena tidak kelihatan. Biasanya hemoroid interna ini dibagi dengan beberapa stadium. Ada stadium pertama, gejalanya itu terjadi perdarahan pasca buang air besar. Darahnya tersebut segar tapi tidak terjadi nyeri, kemudian tidak terjadi keluarnya benjolan atau tidak terjadi prolaps. Kemudian ada stadium 2. Kalau stadium 2 ini terjadi prolaps tapi masih bisa masuk dengan sendirinya. Ini walaupun ada perdarahan atau tidak ada perdarahan. Jadi benjolannya tadi bisa masuk kembali secara spontan. Kemudian ada stadium 3. Kalau stadium 3 ini perdarahan atau tanpa perdarahan setelah buang air besar dan terjadi prolaps, keluarnya benjolannya tadi, tapi ini tidak bisa masuk secara spontan, harus dimasukkan menggunakan jari. Kemudian ada stadium 4. Ini hemoroidnya sudah terjepit sehingga pada saat kita melakukan reposisi dengan memasukkan benjolan tersebut sudah tidak bisa lagi, dia tetap akan keluar dan tidak bisa dimasukkan dengan jari.
Kemudian klasifikasi yang kedua adalah hemoroid eksterna. Namanya adalah eksterna. Jadi kalau eksterna berarti di daerah luar. Jadi ini adalah di luar rektum, tepatnya di pinggir daripada lubang anus. Gejala dan tanda yang dialami pada hemoroid interna ini adalah perdarahan yang keluar lewat dubur, kemudian ada pembekakan, nyeri, kemudian ada keluar cairan dari anus, kemudian rasa tidak puas pada saat buang air besar, dan juga rasa tidak nyaman pada saat duduk. Jadi pantat tidak akan nyaman pada saat kita duduk. Kemudian pada hemoroid eksterna yang di bagian luar, ini gejalanya tersebut adalah merasa perih dan panas di daerah anus, gatal pada anus, ada benjolan dan pembekakan di daerah anus, kemudian ada perdarahan setelah buang air besar. Walaupun hemoroid ini sering terjadi, tapi kamu bisa melakukan beberapa pencegahan agar tidak terjadi hemoroid. Di antaranya kamu harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Makanan yang tinggi serat ini bisa membuat buang air besar kamu menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Makanan yang mengandung tinggi serat bisa kamu dapatkan pada makanan jenis kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, jagung, apel, brokoli, pir, dan lain sebagainya. Kemudian konsumsilah minuman air putih yang cukup, beraktivitaslah secara normal, rajin berolahraga, kemudian tidak mengedan terlalu keras, jangan duduk terlalu lama, kemudian jangan menahan-nahan untuk buang air besar, karena ini bisa menyebabkan fesesnya itu menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Terus bagaimana cara mengatasi bila sudah terjadi penyakit hemoroid ini? Pada stadium 1 dan 2 masih bisa sembuh dengan sendirinya tanpa dilakukan pembedahan. Tindakan yang harus dilakukan hanyalah dengan mengkonsumsi obat-obatan dan juga merubah pola makan dan aktivitas. Sementara bila pada pemeriksaan fisik sudah terjadi pada stadium 3 dan 4, maka tindakan pembedahan atau operasi akan diambil oleh dokter bedah, dan istilah medisnya itu adalah hemoroidektomi. Jadi akan diangkat hemoroidnya melalui tindakan pembedahan. Pembedahan juga bisa dilakukan bila hemoroid ini sudah terjadi perdarahan yang berulang-ulang sehingga bisa berisiko terjadinya anemi, dan ini harus dilakukan tindakan segera. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Demikian sedikit informasi tentang penyakit hemoroid ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Assalamualaikum.